Halo, dengan siapa nih daku berbicara? Kalau di paroki, saya sering dipanggil Opung. Wow. Lebih enak. Pung lah gitu. Opung, berarti Ya. Opung udah terkenal di paroki nih ya? Oh tidak. Sebagian saja. Itu sebetulnya keakraban saja. Wih. Sering menyapa, karena kelihatan sudah tua, dipanggil Opung. Wih, Begitu. mantap. Pung, tapi sore-sore gini tuh kita enaknya ngomongin apa ya, Pung ya? Sebelum kita ngomong, biasanya ada kopi. Wah, Opung suka ngopi. Oh jelas dong. Kopi satu dong. Biar lebih enak bicaranya. Enak, Oh iya, kopinya santai. 2. Masa satu doang aku doang ya? Ya. Kopinya 2. Widih, ini. Emang Luar biasa ini nih. Anak muda sekarang cepat tanggap. Silakan. Terima kasih. Makasih, Ya. Mas. Lihat cara orang tua minum. Gimana Opung minumnya? Itu biar apa, Pung? Tutup gitu? Menghormati. Tidak semua orang tahu cara kita menarik kenikmatan kopi itu. Wah, Luar mantap biasa. lah. Iya. Tapi Pung, mungkin ya aku sedikit ingin bertanya nih terkait pertobatan membawa berkat, Pung. Pertobatan membawa berkat yang mungkin aku tahu Opung juga pelayanan di gereja, begitupun aku juga pelayanan di gereja sebagai misdinar. Nah, Opung sebagai pelayan tuh terkadang mengalami nggak sih, Pung, kayak menjadi pelayanan itu juga menjadi suatu tanda, menjadi suatu contoh, itu menjadi pelayanan, menjadi pertobatan yang membawa berkat, Pung. Begini, ya. Kalau kita bicara soal pelayanan, seakan-akan apapun yang kita lakukan di dalam komunitas gereja, khususnya gereja Katolik, itu disebut, wah, dia melayani. Sehingga siapa yang bergerak, beraktivitas dalam paroki, seakan itu pelayanan. Padahal ada inti yang lebih penting. Di balik segala kegiatan itu, engkau melayani siapa? Mau melayani manusia atau melayani Tuhan? Karena kalau tidak, setiap pelayanan itu menjadi hitung-hitungan. Gue dapat apa? Gue terkenal nggak? Gue ini nggak? Nanti ada yang pro, tapi yang anti sama kita akhirnya sakit hati. Maka segala pelayanan itu harusnya tujukan kepada Tuhan. Wih. Jadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada saat itulah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, menurutmu berkat apa? Kalau menurutku, Pung, ya, karena aku juga mungkin masih muda, masih belum terlalu paham. Kalau Opung kan kelihatannya seperti golden age banget nih. Ya Sudah kan? tua gitu Sudah aja. tua, oh Iya, ya, nggak Pung. apa-apa, saya terima. Kalau ya. aku menangkapnya, Terima kasih atas penuaanmu. Siap, ya. siap, Pung, siap. Mesti tetap respect kita, ya kan? Ya. Kalau menurutku, pertobatan yang bawa berkat itu menjadi pelayanan juga. Karena ketika aku pelayanan, aku merasa aku betul-betul dikasihi. Nah, Ketika gimana nih? Aku dulu apa, Opung? Aku Ya. jadi nggak enak nih ngomong sama orang tua. Nggak apa-apa, begini. Oh, iya. Menurut saya tadi aku pertanyaan Opung satu, berkat itu apa? Oh iya, Bung Theo, yang berkat itu ya, Pung, ya? Berkat itu apa dulu? Coba menurut pendapat anak muda. Menurutku berkat itu suatu kasih kali ya. Maksudnya kasih dari Tuhan yang memberikan kepadaku, karena kan hukum paling tinggi adalah hukum kasih. Ya, Jadi aku merasa kasih itu adalah berkat. nah ini contohnya. Sebagai orang tua tidak boleh mengatakan itu salah. Semuanya benar. Berkat itu kadangkala seringkali orang artikan dengan Money talk. ya Uang berbicara. Ya. Berkat itu anugerah dari Tuhan yang kita mohon dan itu menjangkau segala aspek kehidupan. Mau uang, mau fisik, mau rohani, itu adalah berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Berkat ya, Pung. Maka ketika bicara pertobatan menjadi berkat, satu dulu makna pertobatan apa? Kadang-kadang orang bertobat, oh gue tobat nih, ya. Tapi dalam ajaran gereja Katolik jelas pertobatan itu tidak semudah diucapkan. Iya. Yang menjadi pertanyaan, di dalam setiap pertobatan ada perubahan nggak? Nah, itu, Karena Pung. dalam pertobatan manusia harus ada campur tangan Tuhan yang bekerja dalam diri Iya. kita yang melakukan pertobatan. Itu anugerah dari Tuhan. Maka sebelum bertobat itu perlu ada Apa tuh, Pung? introspeksi diri. Introspeksi diri, melihat diri sendiri dulu ya, Pung, ya? Lihat dulu bagaimana engkau menyadari nggak kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Iya, Pung. Engkau taat nggak menjalankan perintahnya. Perintahmu apa? Lihat kita tiap kali perayaan Ekaristi, pergilah kamu diutus. Untuk apa? Menghadirkan kasih Allah di tengah keluarga dan sesama. Terus kita sudah buat apa? Kita ada di titik mana? Nah itu perlu. Maka kalau bicara soal pertobatan, tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak disertai sesal yang sungguh-sungguh. Sesal yang sungguh-sungguh itu lahir dari apa? Pemeriksaan batin. Bagaimana relasiku kepada Allah?
relasi kepada Tuhan dan sesama. Dan ketika itu sudah masuk ke dalam diri kita, dan sarana pertobatan harus melewati satu hal, ingat, Harus ke sakramen tobat. betul. Bung. Sesudah itu baru disertai dengan aksi nyata. Itulah menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani tanpa pamrih. Aku melayani, dihina orang, diomongin orang, tidak masalah. Kenapa? Kunciku satu, Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Orang melihat menilai orang dari apa yang dilihatnya, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati manusia. Ayo, silakan, apa lagi? Tapi Bung, itu ada kaitannya nggak sih Bung sama solidaritas dan subsidiaritas dalam iya. Ardas gereja itu Bung? Betul, ardasnya KAJ sekarang kan solidaritas dan subsidiaritas itu ditekankan. Itu artinya apa sih Bung? Subsidiaritas itu? Aku Begini. mikirnya subsidiaritas itu subsidi. Kan kalau di bola itu kan ada substitution, mengganti. Subsidi bukan substitution. Solidaritas dengan dan subsidiaritas. itu satu kesatuan. Oh, satu kesatuan. Ketika Om Jeki ini, Nak Jeki melihat ada orang yang menderita, ini ada rasa belas kasih. Rasa belas kasih ya. Tapi nggak cukup, kasihan dia, marilah kita berdoa, nggak bisa. Kita turun untuk memberikan sesuatu. Nah, di mana letak subsidiaritas adalah mengubah orang yang itu untuk bangkit, berusaha supaya dia tidak hanya menadah. Jadi konsep kita sekarang itu bukan lagi hanya sekedar memberi, tapi ikut turun, kita yang lebih kuat, membantu yang lemah, agar mereka survive, agar mereka bergerak untuk mengubah hidup mereka. Itulah solidaritas dan subsidiaritas. Oh, pantesan pernah aku baca waktu itu Bung, ada tulisan KLMTD ya Bung? Iya. Itu apa sih Bung KLMTD itu? Kecil, kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Difabel. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka Dan ya Bung? tidak mesti harus uang. Sekarang kan seringkali belas kasih itu rasa solidaritas dengan sembako, uang. Tapi bagaimana dengan pendidikan? Bisa kan? Mereka buta huruf misalkan. Aku memberikan buku dan aku turun untuk membimbing mereka agar mereka bisa membaca, belajar, mengubah diri mereka. Semua manusia mempunyai hak untuk hidup, untuk mengubah diri. Tanggung jawab mereka atas hidup mereka ada. Itu tidak boleh diambil alih oleh mereka yang kuat. Itu subsidiaritas. Maka kita turun, kita membimbing mereka dan membangkitkan mereka untuk mengubah diri mereka. Di sana ada belas kasih dan ada aksi nyata kan di situ. Aksi nyatanya dengan kita mau membantu sesama ya Bung? Iya, tapi tidak boleh. Udah hanya ngasih aja selesai, enggak. Tapi kita mengajak mereka, membimbing mereka agar mereka bangkit untuk bisa bertahan dalam hidup mereka. Wah. Sesuai dengan kemampuan. Keren banget berarti pengalaman dan apa yang Opung sampaikan itu betul meresap. Apalagi aku anak muda bisa meresapi sekali Bung. Tapi sayangnya omongan kita ini nggak bisa lama-lama. Ya. Durasi itu, ini pemain belakang tuh udah begini-begini. Berarti lebih baik kita sudahi aja Bung ya. Ya, yang penting ingat satu. Kalian anak muda belajarlah, mumpung yang tua masih ada. Belajarlah, mumpung yang ini masih ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.